Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kesehatan dan rahmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh teknologi canggih yang seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kesehatan dan rahmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan mengenai sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikhail Bakodiwo, saya berasal dari 12 IPA 2. Sejarah masuknya Islam di Indonesia dan bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama itu adalah teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-3 Masehi. Teori yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ada beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama adalah menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua itu adalah ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Yang ketiga itu adalah sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai. Baru di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Yang keempat pada tahun 674 Masehi di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya ke Jepara atau Kalingga. Hasil kunjungan itu adalah Raja Jaisima masuk ke Islam. Yang kelima ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik abad ke-11 Masehi. Yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam. Dan ketiga adalah teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Strategi dakwah Islam di Nusantara yaitu yang pertama adalah perdagangan. Hal ini dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad 16 Masehi. Pada saat itu, jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Muslim. Apabila para penguasa lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka harus berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Yang kedua itu adalah perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Hal ini menyebabkan para wanita pribumi tertarik untuk menjadi istri para saudagar Muslim, dengan syarat mereka harus diislamkan terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan, karena mereka memiliki posisi penting dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses Islamisasi. Tiga, yaitu adalah pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Di lembaga ini mereka mengajarkan ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai para santri memahaminya.
Setelah dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Yang keempat adalah tasawuf. Sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima adalah kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal melalui pertunjukan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Dalam melakukan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah. Ia hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kedua kalimat syahadat. Yang keenam adalah politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Indonesia, seperti di Maluku dan Sulawesi Selatan, yang kebanyakan rakyatnya menjadi Muslim setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama adalah perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Buku-buku sejarah menyebutkan perkembangannya dimulai dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Selanjutnya menyebar ke Pariaman, Sumatera Barat, yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Sekitar tahun 1440, agama masuk ke Sumatera Selatan yang dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dua perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya yaitu adalah Banjarmasin. Dilanjutkan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, terutama di Kutai. Kemudian antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Sedangkan perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak sedikit lambat, dimulai dari daerah Misol, Sulawesi, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi pada abad ke-16. Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' R.I. Badang dari Sumatera Barat. Penyebarannya dimulai dari Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti di Talo dan Bone. Yang keempat adalah perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara yang dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan Jawa. Perkembangannya dimulai dari daerah Lombok, Sumbawa, dan Flores. 5. Itu adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Perkembangannya dimulai dari daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal sebagai Wali Songo atau Wali 9. Sekian dari saya, Mikhail Bapudiwo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.